المستصرف الفجري فعليه فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT. Salam dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ilmu qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku sekalian. Seger ya pagi ini ya. Apa kabar? Sehat? Sehat semuanya ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, satu kali Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, ya, apa itu Islam? Ya, apa itu Islam? Di dalam suratul Baqarah ayat 30-an di sana Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, ya, Aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan Islam itu adalah tunduknya seorang hamba kepada Rabbul Alamin yang telah menciptakan dirinya. Tempo hari pernah Ustaz sampaikan kan, kalau udah kata-kata Rabb itu ada 3 maknanya. Yang pertama adalah Khaliq, pencipta. Hidup dan mati dia Allah yang menciptakan. Dan dia juga menciptakan seluruh alam semesta. Itu Allah bermakna Rabb. Di sana disebut Al-Khaliq, pencipta. Khalaqal mauta wal haya. Ya, dalam surat Al-Mulk itu ya, Allah itu pencipta hidup dan mati. Kemudian yang makna Rabb yang kedua adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi Ustadz aja misalnya punya anak 8, mau memastikan anak-anak tuh mau makan aja 8 orang, bayangkan tuh. Punya cucu 10, nah bagaimana cucu itu juga pada makan? Ngurus yang itu aja berat. Apalagi di Izudin nih, gurunya hampir 234 orang. Bagaimana makannya? Ngurus yang gitu aja luar biasa repotnya. Apalagi Allah SWT menjamin rezeki setiap makhluknya. Setiap semut yang berjalan, setiap cicak yang ada di atas dinding, nyamuk yang berterbangan, itu semuanya punya rezekinya masing-masing. Allah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, menjamin rezeki makhluknya. Yang ketiga Allah adalah Al-Mulk, dia pemilik alam semesta ini. Dia menguasai, dia paling punya kekuatan di alam semesta ini. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi Ibrahim kalau ditanya tentang Islam, aslamtu lirabbil alamin. Aku tunduk dan menyerahkan diriku kepada yang menciptakan alam semesta, Rabbul Alamin. Jadi luar biasa ya. Jadi kenapa kita harus tunduk kepada Allah? Karena dia menciptakan kita. Karena dia yang memberikan rezeki kepada kita. Dan
di tangannya lah segala kekuatan di alam semesta. Ingat nggak kisah seorang kafir Quraisy ketika mengejar Rasulullah SAW dengan pedangnya? Hai Muhammad, ini pedangku sudah ada di lehernya Rasulullah SAW. Sekarang siapa yang melindungi engkau wahai Muhammad? Rasulullah SAW langsung menjawab dengan tegas, Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan alam semesta ini yang menjagaku, melindungi. Yang megang pedang itu langsung bergetar, jatuh pedangnya, malah dia kemudian minta didoakan oleh Rasulullah SAW agar dia masuk Islam. Ya. Makanya dalam Al-Quran tadi saya baca dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab kata Allah, Zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka beruntunglah orang-orang yang Islam tunduk patuh kepada Allah SWT. Tunduk patuhnya itulah menyebabkan dia menjadi orang yang bertakwa. Kenapa orang bertakwa itu? Dia melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka 20 pertama Surat Al-Baqarah itu bercerita tentang manusia ketika mereka diturunkan petunjuk oleh Allah, Al-Quran. 5 ayat pertama itu bercerita tentang orang bertakwa. Ya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada yang ghaib. Apa yang ghaib itu? Allah ghaib, malaikat ghaib. Ya. Surga neraka ghaib. Mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada yaumul qiyamah. Alladzina yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Kemudian mereka menunaikan zakat, menginfakkan sebagian daripada apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Zalikal kitabu la raiba fi, orang bertakwa, orang beriman itu mereka tidak pernah ragu-ragu kepada Al-Quran Al-Karim. Seperti antum semua nih, tidak pernah ragu, bahkan bukan masalah ragu lagi, tapi berupaya menghabiskan waktunya, kesibukannya, istirahatnya itu demi Al-Quran Al-Karim, membacanya, menghafalkannya, memahaminya, lalu berjuang menegakkan nilai-nilai Quran, lalu berdakwah dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi beruntunglah antum semua berada dalam barisan itu. Ketika sehingga Allah menyatakan Allah ahlul Quran. Keluarganya Allah di muka bumi ini adalah ahlul Quran. Sulit nggak jadi ahlul Quran? Ya sulit. Sampai bilang gampang. Sehingga orang bertakwa itu Allah sambung dengan wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka kemudian beriman kepada apa-apa yang Allah telah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi ada orang yang menerima apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, tapi kemudian Allah ceritakan juga dalam dua ayat awal dari Al-Baqarah tadi, ayat ke-6 dan ke-7, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun azim. Sesungguhnya
orang-orang kafir itu kata Allah, kamu kasih peringatan mereka di bacaan Al-Quran atau tidak, ya, mereka tidak pernah beriman. Jadi ada orang dikasih petunjuk tapi menolak, ya, menolak, tidak mau beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Ini benar-benar menolak. Orang kafir itu begitu, dia tolak. Kenapa? Allah sudah tutup mata mereka, pendengaran mereka, hati mereka, risawah, ada hijab. Bagi mereka azab yang pedih. Jadi kalau Al-Quran turun itu ada 3 macam yang muncul. Pertama orang yang beriman, yang kedua ada orang kafir, yang ketiga orang munafik. Nah, ayat 8, 9 sampai 20 itu bercerita ciri-ciri khas orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian manusia kata Allah, mereka berkata amanna, kami beriman. Beriman kepada apa? Billah, kepada Allah dan hari akhirat. Dia ngomong kemana-mana begitu. Wa ma hum bimumin, ternyata mereka belum beriman kata Allah. Ngomong baik tapi ternyata tidak diamalkan. Makanya kemudian iman itu artinya dicatat nih. Iman itu definisinya, ya, surutul iman, syarat iman itu pertama disebut di lidah, aku beriman kepada Allah. Kemudian tasdik bil qalb, dibenarkan dengan hati. Kemudian wa amal bil arkan, diamalkan dalam perbuatan. Nah, kalau orang cuma ngomong dong saya beriman, tapi kenyataannya tidak beriman kata Allah. Kenapa? Mereka sebenarnya baru di mulut saja. Makanya ketika ada seseorang yang masuk Islam, dia bertanya, ya Muhammad, saya ingin masuk Islam. Boleh kata Rasulullah. Syaratnya apa? Syaratnya tidak berbohong. Wah, gampang kalau gitu, tidak berbohong, ya. Ternyata ketika besoknya panggilan sholat datang, dia pingin gak sholat, tapi nanti kalau ditanya oleh Nabi Muhammad bagaimana, aku tidak boleh berbohong. Akhirnya dia sholat, ya. Dia pingin mencuri, nanti ditanya Nabi Muhammad, kamu mencuri nggak? Kan nggak boleh berbohong tadi. Iya, saya berbohong, dihukumkan nanti. Akhirnya dia tidak jadi mencuri. Jadi Islam itu bukan sekedar diucapkan dengan kata-kata. Makanya orang-orang munafik itu, wa minan nas kata Allah, ada sebagian manusia itu, ya, berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah. Tapi kata Allah wahum bimu'minin, mereka tuh belum beriman, baru mengatakan saja, tapi kenyataannya tidak ada. Ya. Mengapa sampai sebegitu? Ya, fi qulubihim marad kata Allah. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya, ya. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Jadi ada orang yang kemudian dia mengatakan dirinya beriman, tapi ternyata kata Allah bukan beriman. Kenapa? Ada penyakit dalam dirinya. Nah, di antara penyakit dalam dirinya tadi berbohong tadi, kadzab, berdusta. Makanya hati-hati kalau kita sudah menyatakan diri kita muslim, maka pantang seorang muslim itu berbohong, berdusta.
Khawatir kalau kita mengatakan berislam, beriman kepada Allah, tapi pada kenyataan kelakuan kita suka berbohong. Karena kata Rasulullah, syarat orang untuk beriman tidak berbohong. Tidak berbohong. Tadi penyakit menyebabkan orang tidak beriman apa? Masih suka berbohong. Dua kemungkinan orang berbohong itu ya. Kalau anak-anak berbohong itu ada dua paling. Satu, kepingin dikatakan hebat, maka dia cerita macam-macam yang tidak terjadi pada dirinya. Yang kedua, karena takut dikatakan sesuatu maka dia berbohong. Tapi ada orang yang berbohong, ingin mendapatkan keuntungan dari berbohongnya itu, ya, menipu. Makanya awal daripada dosa itu dengan berbohong. Maka kalau orang tak berbohong sekali, dia akan menambah bohong-bohongnya selanjutnya, dusta-dusta selanjutnya. Maka disinilah beda orang beriman dengan orang munafik. Orang munafik itu ciri khas mereka adalah suka berdusta. Kan kalau kita dengan gampang bilang, gak apa-apa lah bohong, kita bohongi aja yuk, kita prengin. Ya kan, ngeprengin orang itu gampang, datang marah-marah orang, loncat-loncat orang. Hati-hati. Dalam surat At-Tur, ya, surat At-Tur surat ke 56 53 ya, surat 53 juz 27, Allah menggambarkan ternyata azab itu akan dimulai ketika orang sudah terbiasa berbohong, berdusta. Ya. Wat-tur wa kitabin mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailu yauma idzil lil mukazzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hazihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Jadi nanti di yaumil qiyamah, ya, ada orang-orang yang mau masuk neraka itu sudah di pinggir neraka, lalu kemudian mereka ditendang oleh malaikat itu, akhirnya meluncur ke dalam neraka. Yauma yud'auna ila nari jahannam. Kami dorong mereka, kami tolak mereka, kami tendang mereka dalam neraka itu, kata Allah. Yauma yud'auna ila nari jahannam. Ya. Dalam surat At-Tur itu. Kenapa? Karena suka berdusta. Di dunia dia berdusta. Mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan Allah SWT, mendustakan kebenaran. Apa tuh dusta itu? Ya, berbohong. Makanya ada sebagian manusia itu mengatakan dirinya beriman kepada Allah, tapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, kenapa? Tadi banyak berdusta, banyak menolak kebenaran. Ya, makanya ciri khas orang munafik itu dia bermalas-malas dalam beribadah, suka berdusta. Hati-hati nih, ya, kalian-kalian yang menganggap remeh berbohong. Berbohong tuh boleh. Ya, dalam satu kasus ternyata berbohong tuh boleh. Saat kapan? Saat menyangkut nyawa manusia. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang datang, kita dikejar oleh hampir ratusan orang, bawa parang gitu. Lalu orang yang dikejar tadi lewat ke kita, dia kemudian bersembunyi. Demi menyelamatkan nyawa orang itu tadi, karena dia bakal dibunuh oleh orang banyak tadi, boleh kita berbohong. Ya, boleh berbohong.
Tapi nggak boleh berbohong, ya. Selain daripada menyelamatkan nyawa manusia. Maka kebiasaan kita ini suka berbohong dengan mudah. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullah marad, Allah tambah penyakitnya. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dikarenakan mereka berdusta. Ya, hati-hati ya yang suka berbohong. Mending kita mengaku saja dengan jujur daripada kita dikelompokkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang pembohong, kadzab. Maka Dajjal itu nanti kita ketahui di yaumil qiyamah, nanti di hari akhir, tanda-tandanya di kening itu ada kafara, kufur. Dan kerjaan Dajjal itu adalah berbohong, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Makanya orang beriman itu berat. Saya bilang orang beriman itu gampang. Beriman itu adalah sama antara kata-kata, hati dan perbuatan. Itu orang beriman. Nah, anak-anakku sekalian, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya apa itu Islam, aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh menyerahkan diri kepada Allah SWT. Tunduk patuh. Kalau panggilan sholat datang, ya, hayya 'alas sholat, dia sholat. Dilarang sama Allah, dia tidak kerjakan. Itu terjadi ketika di kota Madinah turun ayat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fastanibu la'allakum turhamun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib, rijsun, dosa besar, kata Allah, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fastanibu, tinggalkan, kata Allah, agar kalian mendapatkan kasih sayang Allah. Begitu ayat itu turun, pada saat itu di Madinah orang masih, ya, kejadiannya seperti salah seorang sahabat itu sholat, ya, dia sholat tidak selesai ayatnya. Kenapa? Waktu sholat itu masih mabuk. Dulu awalnya jangan kamu sholat wa antum sukara, ketika kalian dalam mabok. Jadi boleh dulu masih minum arak tuh, di awal-awal masih boleh. Namun setelah minum arak ternyata dia dalam kondisi mabuk. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ulang-ulang itu. Wal antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin, enggak sampai-sampai gitu. Akhirnya dilarang orang itu sholat kecuali dalam kondisi tidak mabuk. Dilarang mabuk gitu. Sampai ketika ayat kemudian melarang mereka benar-benar dan mengharamkan minuman keras. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Allah sebut minuman keras itu rijsun min amali syaitan, dosa besar, perbuatan syaitan. Fajtanibu, tinggalkan. Apa kata penduduk Madinah pada waktu itu? Intahayna ya Rabbi, kami tinggalkan ya Allah. Maka pada hari itu mereka yang punya khamar, ya, minuman keras di rumahnya, dia buang di jalan-jalan, sehingga terkenal pada waktu itu jalan-jalan kota Madinah itu penuh dengan khamar yang dibuang oleh para sahabat yang masuk Islam itu. Dulu mereka taat dan patuh kepada Allah. Allah perintahkan ini rijsun min amali syaitan, mereka buang. Makanya sikap orang beriman itu taat kepada Allah SWT, patuh kepada Allah. Ya, makanya Nabi Ibrahim tadi mengatakan aslamtu rabbil alamin, tunduk patuh kepada Allah. Maka kata-kata Islam itu bermakna al-istislam, ya, tunduk, khudu, tunduk kepada Allah SWT dan patuh kepada Allah.
Makanya orang yang tunduk dan patuh kepada Allah disebut muslim. Antum ini disebut muslim, kaum muslimin sekalian, artinya orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Lawannya apa tadi? Kafir. Kafir itu apa maknanya tadi? Kafir itu artinya orang yang menutup diri dari petunjuk Allah. Dikasih nasihat, enggak dikasih nasihat, sama saja atas mereka. Sawa'un alaikum, sama saja atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum, kamu kasih peringatan atau tidak, la yu'minun, mereka tidak pernah beriman. Maka sifat utama orang kafir itu dia menolak kebenaran. Jangan sampai sifat kekufuran itu ada pada diri kita. Ya, karena emosional, Ustaz kasih tahu, nah ini haram nak, jangan lakukan. Apa Ustaz ini ngelarang-larang aku. Nah, hati-hati ya. Kita emosional kan, kita suka melawan ya. Ketika Ustaz itu menyampaikan ayat, hadis, ada sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, kita tolak. Hati-hati, penolakan itu bisa saja menyebabkan kita menjadi menutup diri dari hidayah Allah SWT. Kenapa? Ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kufur. Menolak kebenaran. Ya. Nah, kan Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang tunduk patuh menyerahkan diri kepada Allah SWT. Ada nggak di muka bumi ini orang menginginkan anak ratusan tahun tidak punya anak, lalu kemudian Allah kasih dia anak ketika umurnya sudah tua? Tiba-tiba Allah perintahkan, aku bermimpi nak memotong lehermu, menyembelihmu. Anaknya berkata, wahai abi, wahai abati, kalau seandainya ini benar dari Allah SWT, lakukanlah. Karena Allah tidak akan pernah membahayakan kita, karena Allah tidak akan pernah mencelakakan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, sami'na wa ta'ala, aku dengar dan aku laksana. Inilah iman. Makanya kemudian Allah SWT jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai contoh teladan. Qala aslamtu billah, isqala lahu rabbu aslim, kala Rabbnya berkata kepada Ibrahim, aslam. Wa Ibrahim, tunduk patuhlah engkau. Qala aslamtu rabbil alamin, berkata Nabi Ibrahim, aku tunduk patuh menyerahkan diri kepada Allah. Maka terkenal Nabi Ibrahim itu begitu dia mau menyembelih anaknya, Allah ganti dengan domba. Ya. Nah, Ustaz tanya balik pulang lagi tadi. Ketika Allah menurunkan hidayah Al-Quran Al-Karim, ada 3 macam manusia yang muncul. Satu apa tadi? Ayat awal daripada surat Al-Baqarah tadi. Satu orang beriman, orang bertakwa. Ya. Yang kedua muncul lagi apa? Orang kafir. Yang ketiga apa tadi? Orang munafik. Nah, kekafiran dan kemunafikan ini penyakit yang paling berat. Makanya kenapa kita belajar patuh, belajar taat, agar kita bebas dari 2 penyakit ini, penyakit kafir dan penyakit munafik. Apa munafik itu? Bermuka 2. Ya, bermuka 2. Di depan senyum-senyum, awas belakang, awas kau, kubunuh kau gitu. Gitu tuh orang munafik itu. Dua wajah dia. Ya.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi orang munafik itu kalau di depan orang-orang beriman dia berkata aku beriman kepada Allah. Tapi tak kala mereka bertemu dengan sahabat-sahabat mereka sesama orang-orang yang munafik itu, inna ma'akum, sesungguhnya kami tetap bersama kalian. Jadi di depan orang beriman berkata beriman, di belakangnya bertemu dengan teman-teman sama-sama kafirnya, dia akan berkata aku bersama kalian. Ini bahaya orang seperti ini. Kalau di zaman Rasulullah siapa namanya? Tokoh kafir, tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berkata beriman tapi tidak beriman kata Allah. Wa ma yash'urun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu Jadi orang-orang munafik itu kalau disebut mereka ya, berimanlah kalian sebagaimana berimannya sahabat-sahabat Rasulullah, mereka mengatakan enggak, kami cuma di depan mereka saja beriman, di belakangnya sudah lain lah. Maka tadi Ustadz sampaikan sifat yang paling buruk yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam akan mulai dari ketika terbiasa berdusta. Dan ingat ya, hukuman paling berat nanti di yaumil qiyamah. Tadi Ustaz sampaikan dalam surat At-Tur tadi, ya, ayat ke-12 sampai ayat ke-14, ya. Walil ladzina kafaru, orang-orang kafir itu, ya, disiksa oleh Allah SWT itu karena apa? Itu kadzibun, karena dustanya. Ya, maka hati-hatilah kita semua sebagai santri tahfiz, jangan sampai kita banyak menghafal Quran tapi banyak juga berdusta. Dusta yang menyebabkan kemudian nanti menyebabkan kita jauh dari Allah SWT. Hari ini itu saja mungkin Ustaz bisa sampaikan. Mudah-mudahan kajian singkat Surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya cerita tentang orang kafir. Kemudian 8 sampai ayat 20 bercerita tentang orang-orang munafik. Silakan baca sendiri nanti ya di Qur'annya masing-masing. Apa saja sifat-sifat orang munafik? Tadi minimal Ustaz sampaikan. Orang beriman itu sama antara ucapan, perbuatan dan hatinya sama. Ada juga di zaman Rasulullah tuh membela Rasulullah, sayang dengan Rasulullah, tapi dia tidak pernah bersyahadat, tidak pernah meyakinkan dalam hati, tidak mengucapkan, itu juga tidak benar. Makanya paman Rasulullah karena dia tidak bersyahadat tetap menjadi orang kafir. Apalagi Abu Jahal dan Abu Lahab. Paman Rasulullah juga itu. Ya. Dia menolak apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahkan dia memusuhi Rasulullah SAW, menyiksa Rasulullah SAW. Akhirnya meninggalnya dalam kondisi kufur. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada yang ingin bertanya? Nanti Ustadz Izzuddin undang antum semua ya untuk sama-sama makan kambing. Makan kambing ya. Kayaknya bangun semua ada cerita kambing ya. Iya, makan, nggak tahu apa yang disiapin oleh Ustadz Izzuddin nanti. Acara apa? Akikah. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Sekalian dari Ustadz mengundang antum sekalian semuanya, Ustadz dan santri Asrama Tahfiz, ikhwan dan akhwat, ya, kita sama-sama mendoakan anaknya Ustadz Izzuddin yang baru lahir, Khawlah Azimah namanya, Khawlah Azimah. Mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, ya, qurrata ayun, ya, yang akan menyelamatkan orang tuanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Benar nggak ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Iya. Ustadz kembalikan kepada Ustadz Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam